Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ronald Tegalung di video Belajar Bisnis bersama Ronald. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana caranya membuat sebuah bisnis plan atau rencana bisnis. Ini adalah video ketiga kita dalam bagaimana menyusun sebuah bisnis plan agar kemudian bisa menjadi panduan buat kita di dalam menjalankan bisnis maupun menjadi rujukan bagi investor ataupun pihak bank ketika kita membutuhkan mereka di dalam pengembangan usaha khususnya dalam penambahan modal. Nah, kita langsung saja ya bahas kelanjutan dari bagaimana menyusun sebuah bisnis plan. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga yaitu pada aspek produksi. Nah, apa yang menarik di aspek produksi ini? Apa yang harus kita lakukan di aspek produksi ini? Pada aspek produksi, hal yang butuh kita lakukan adalah yang pertama, kita butuh mendeskripsikan produk ataupun jasa kita. Artinya, kalau misalnya produk kita adalah produk contoh tadi ya ayam geprek, maka deskripsikan produk ayam geprek kita sehingga mudah untuk dipahami, dimengerti oleh orang lain. Nah, contoh misalnya ayam geprek sumber sukses adalah ayam geprek yang dibuat dari ayam kampung dan diolah menggunakan bumbu maupun rempah-rempah yang alami. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, deskripsikan produk kita sejelas mungkin, sedetil mungkin sehingga orang bisa memahami kita sebenarnya bergerak di bisnis apa. Nah, kemudian setelah deskripsi produk ataupun jasa, kita butuh bagaimana menjelaskan bagaimana kapasitas ataupun rencana produksi kita. Ini kalau misalnya bisnis kita adalah bisnis produk yang kita produksi sendiri. Nah, oke, sebelum lanjutnya, di deskripsi produk ini, semisal kita punya beberapa produk, maka silahkan dideskripsikan beberapa produk tersebut ya, agar kemudian semuanya clear, semuanya jelas buat orang yang membaca bisnis plan Anda. Nah, kita lanjut lagi ke penentuan kapasitas dan rencana produksi. Ini berkaitan dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan ketika kita memproduksi produk ini. Misalnya kapasitas produksi kita untuk sekali produksi berapa banyak dan rencana produksi kita ke depan itu berapa banyak. Penentuan kapasitas produksi dan rencana produksi ini itu didasarkan pada bagaimana kondisi bisnis kita sekarang dan bagaimana proyeksi bisnis kita di masa yang akan datang. Artinya, kalau saat ini kapasitas produksi kita sebutkanlah misalnya 100 porsi ayam geprek per hari, maka rencana produksi kita ke depan kita bisa memproduksi 300 potong, 300 porsi ayam geprek per hari. Nah, seperti itu misalnya. Selanjutnya proses produksi. Nah, di bagian proses produksi ini kamu butuh untuk bisa menjelaskan detail proses produksi dari produk yang kamu punya. Dari mulai bagaimana pemilihan bahan baku, kemudian proses pengolahan, hingga kemudian akhirnya menjadi sebuah produk yang siap jual. Untuk yang bisnisnya jasa, silahkan proses produksi itu dibuat melalui alur dari order diterima, kemudian proses kajian yang dilakukan hingga kemudian akhirnya pada proses delivery jasa. Itu adalah alur dari proses produksi. Nah, untuk membuat proses produksi ini kamu bisa membuatnya dalam bentuk dalam dua bentuk. Yang pertama itu adalah dalam bentuk alur berupa bagan. Jadi bagan ini akan kemudian alur ini yang kemudian akan menjadi acuan bagaimana kita bisa memahami alur produksi yang terjadi, atau kamu juga bisa buatkan dalam bentuk deskripsi. Nah, baiknya yang mana? Akan lebih baik ketika melakukan kedua-duanya. Jadi buatlah terlebih dahulu dalam bentuk alur,
kemudian buatlah keterangan dalam bentuk deskripsi di bawahnya. Di bagian D selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi. Nah, di sini kamu butuh menjelaskan seperti apa pemanfaatan teknologi di dalam bisnis kamu yang itu bisa mempermudah, mempercepat, dan semakin membuat murah proses produksi. Di sini pemanfaatan teknologi akan menjadi acuan dari investor untuk melihat seberapa maju bisnis kamu, seberapa update kamu terhadap perkembangan bisnis saat ini. Nah, setelah kita mengisi bagian berkaitan dengan aspek operasional, selanjutnya kita masuk pada aspek organisasi dan manajemen. Nah, di aspek organisasi dan manajemen ini, kamu butuh untuk bisa mendeskripsikan seperti apa bentuk usaha dan kepemilikan di dalam bisnis kamu. Jadi di sini misalnya bentuk usahanya ketika saat ini mungkin belum dalam bentuk badan hukum, maka mungkin kamu bisa menuliskan di sini rencana bisnis kamu akan punya badan hukum seperti apa. Apakah UD, usaha dagang, CV, atau mungkin malah PT. Kemudian jelaskan juga terkait dengan kepemilikan. Apakah kepemilikan di dalam bisnis ini bersifat kepemilikan pribadi, artinya hanya kamu sendiri yang menjadi pemilik ataupun owner di dalam bisnis ini, atau bisnis ini merupakan hasil kongsi, hasil kemitraan kamu dengan orang lain. Nah, di sini kamu bisa jelaskan secara deskriptif ya, bentuk usaha dan kepemilikan. Di bagian selanjutnya dalam aspek organisasi dan manajemen itu ada struktur organisasi dan fungsinya. Nah, pada struktur organisasi dan fungsinya kamu butuh bisa menggambarkan seperti apa struktur organisasi di dalam bisnis kamu. Artinya akan seperti apa jalur tugas ataupun tanggung jawab di dalam pelaksanaan bisnis. Di sini misalnya kamu bisa buat bagan siapa yang kemudian yang akan menjadi direkturnya, kemudian apakah nanti ada manajemen, ada manajer di bawah direktur, dan kemudian sudah melibatkan supervisor, atau misalnya mungkin dalam bentuk sederhananya kamu adalah owner dan langsung di bawahnya adalah mereka-mereka yang kemudian menjadi staff ataupun karyawan kamu. Nah, prinsipnya di dalam struktur organisasi dan fungsinya ini untuk memperjelas seperti apa kondisi bisnis kamu dalam hal keorganisasiannya. Artinya hak dan tanggung jawab masing-masing orang di dalam bisnis itu akan terlihat jelas dari bagan struktur yang ada. Seperti itu ya. Jadi struktur organisasi dan fungsinya itu yang ada pada bagian B. Kita pindah ke selanjutnya pada bagian C. Di bagian C itu adalah analisis kebutuhan dan pengembangan SDM. Nah, saat kamu sedang menjalankan bisnis saat ini misalnya ya, maka jelaskan seperti apa kebutuhan SDM yang ada untuk menjalankan bisnis saat ini dan bagaimana kebutuhan SDM setelah bisnis dikembangkan. Nah, jadi sederhananya misalnya seperti ini. Saat ini di dalam bisnis kamu terdiri dari 3 orang, yaitu kamu sebagai pimpinan, kemudian ada bagian produksi dan ada bagian pemasaran. Nah, buat prediksi misalnya 1 tahun yang akan datang dengan proyeksi pengembangan usaha yang kamu lakukan, maka SDM yang kamu butuhkan pun akan berbeda. Mungkin dari 3 orang menjadi 5. 1 orang kamu sebagai pimpinan, kemudian bagian produksi itu menjadi 2 orang, dan 1 bagian pemasaran, 1 lagi bagian keuangan. Nah, jadi di sini sebenarnya akan sangat berkaitan dengan rencana produksi, karena seperti apa jumlah SDM yang dibutuhkan di dalam bisnis kamu itu akan ditentukan oleh seperti apa rencana produksi kamu, rencana pengembangan bisnis kamu.
Di bagian D selanjutnya adalah berkaitan dengan perizinan. Tuliskan semua perizinan yang kira-kira dibutuhkan di dalam bisnis kamu agar kemudian bisnis yang kamu jalankan itu betul-betul mendapat legalitas dari pihak pemerintah dan kamu bisa menjalankan bisnis dengan sangat baik. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelima. Ini aspek keuangan. Nah, jadi di aspek keuangan itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah struktur permodalan. Nah, struktur permodalan ini kamu tuliskan seperti apa struktur permodalan kamu saat memulai bisnis ya. Jadi misalnya kamu memulai bisnis itu dengan modal sendiri, berarti struktur permodalannya adalah modal sendiri dengan jumlah sekian. Tapi kalau misalnya dalam memulai bisnis kamu melibatkan orang lain, di sini kamu bisa tuliskan modal sendiri kamu berapa, modal orang lain misalnya si A berapa, si B berapa. Di situ yang kemudian kamu tuliskan. Nah, ketika di bisnis kamu sudah punya aset tetap, maka tuliskan apa saja aset tetap yang kamu punya. Misalnya mungkin berupa tanah, ruko, itu adalah aset tetap yang bisa kamu cantumkan. Nah, kalau misalnya belum ada ya mungkin pada bagian ini bisa dikosongkan saja. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan modal kerja. Modal kerja adalah modal yang dibutuhkan untuk operasional dalam bisnis kamu. Jadi itu mencakup misalnya gaji yang kamu butuhkan untuk menggaji diri kamu maupun pegawai, termasuk juga misalnya modal yang dibutuhkan untuk operasional produksi. Nah, ini silakan dicantumkan di sini seperti apa modal kerja yang dibutuhkan. Dan selanjutnya adalah rencana kebutuhan investasi. Nah, ini adalah bagian yang penting ketika kamu buat bisnis plan atau rencana bisnis dengan tujuan adalah untuk bisa mendapatkan investasi. Pada bagian ini kamu tuliskan berapa kebutuhan investasi dan untuk apa kebutuhan investasi tersebut. Misalnya kamu membutuhkan investasi tambahan di dalam bisnis kamu sebesar 200 juta. Nah, tuliskan semua item apa saja yang akan kamu biayai dengan penambahan investasi 200 juta tersebut. Nah, kemudian pada bagian E itu adalah proyeksi arus kas. Arus kas itu meliputi seperti apa pemasukan dan pengeluaran yang terjadi di dalam bisnis, dan proyeksi laba rugi yaitu seperti apa keuntungan ataupun laba yang bisa dihasilkan di dalam bisnis kamu setiap bulannya, setiap tahun, dan pada proyeksi paling tidak sampai 3 atau 5 tahun yang akan datang. Begitu juga dengan proyeksi neraca dan analisis titik impas atau BIP. Nah, analisis titik impas ini mencakup ketika kamu membuat sebuah bisnis dan dengan modal yang ada, maka berapa lama bisnis itu berjalan sehingga bisa membuat modal yang kamu keluarkan itu bisa kembali. Nah, silakan simak kembali video saya terkait dengan bagaimana menghitung BIP ya, break even point. Dan pada bagian I yaitu adalah terkait dengan analisis kelayakan usaha. Seperti apa analisa kamu terkait dengan kelayakan usaha yang sedang kamu rintis. Nah, kita masuk pada bagian akhir yaitu analisis dampak dan resiko. Nah, di sini penting untuk kamu bisa mendeskripsikan apa dampak dari bisnis kamu terhadap masyarakat di sekitar. Adakah efek dari bisnis yang kamu jalankan buat masyarakat di sekitar? Misalnya mungkin punya dampak ikut mensejahterakan masyarakat sekitar, ikut memberdayakan masyarakat sekitar dan sebagainya. Kemudian analisis resiko usaha. Tuliskan hal-hal yang bisa menjadi resiko di dalam usaha kamu, baik itu berupa proyeksi maupun sesuatu yang kamu sudah antisipasi. Nah, analisis resiko usaha ini membantu kamu untuk bisa punya gambaran. Semisal usaha saya akan mengalami masalah, maka masalah apa saja itu. Nah, dengan tahu lebih awal masalah apa saja yang
akan dihadapi oleh bisnis kita, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan persiapan, antisipasi, dan tentu saja mencarikan solusi. Dan yang terakhir adalah bagaimana antisipasi kita terhadap proyeksi resiko tadi ya, usaha kita ya. Jadi antisipasi yang kita lakukan apa? Nah, dengan menuliskan antisipasi resiko usaha, maka kita sudah bisa memberikan gambaran kepada investor kita bahwa oke, bisnis saya itu tetap ada resikonya. Nah, resikonya adalah ABCD. Namun, dengan resiko ABCD itu, kita sebagai pemilik bisnis itu sudah punya langkah antisipasi. Bagaimana ABCDE ini kemudian tidak berdampak besar di dalam perkembangan bisnis kita. Nah, dengan cara seperti itu, maka investor ataupun siapapun yang melihat rencana bisnis kamu akan merasa lebih tenang dan aman karena meyakini bahwa kamu sudah memikirkan sematang-matangnya apapun yang akan berkaitan dengan bisnis yang kamu jalankan. Nah, demikian ya cara bagaimana kita menyusun bisnis plan ataupun rencana bisnis. Silahkan kamu coba buat dan susun sesuai dengan kerangka yang saya telah bagikan dalam 3 video ini. Nah, dalam penyusunan bisnis plan itu ada berbagai macam metode, ada berbagai macam konsep. Nah, mungkin di luar dari metode yang sudah saya bagikan, kamu akan menemukan susunan yang berbeda dan itu tidak jadi masalah. Yang paling utama adalah bagaimana kita menyusun bisnis plan itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari diri kita sebagai panduan, kebutuhan dari investor sebagai acuan, dan juga kebutuhan ketika kita ingin meminjam dana di bank. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan semoga sukses selalu. Terima kasih.